Selamat pagi. Hari Selasa pagi 19 Mei 2026. Satu hari menjelang Hari Kebangkitan Nasional, Harkitnas. Hari Kebangkitan Nasional. Program latihan rutin fisik Selasa pagi bagi yang bisa ada waktunya ya, untuk murid-murid di PKBM Sekolah Bela Diri Indonesia yang reguler ini, yang umum ya. Jadi yang boarding maupun yang umum. Oke, pagi ini kita kembali ke programnya daya tahan fisik. Dimulai dari anaerob, kita pakai metode shuttle run. Atau biasa kalau shuttle run itu bisa dianggap fartlek enggak tuh? Enggak ya, fartlek itu ada jalannya, ada jogging, jalan, ada sprint. Jadi kita shuttle run ini ya, sepanjang 10 meter. Nanti dosisnya adalah 30 menit melakukan, 15 menit istirahat. Totalnya ya, nanti per setnya atau per repetisinya itu 2 menit. Kenapa 2 menit? Disesuaikan dengan waktu pertandingan di cabur, kickboxing, kyokushin, boxing, amatir ya. Tapi kalau nanti di MMA yang 5 menit pro, ya kita berubah metodenya pakai per 5 menit lain ya. Ya, fartleknya. Ingat ya, seorang bela diri, petarung bela diri dengan waktu 2 menit, 3 menit, 5 menit itu VO2 max-nya, daya tahan fisiknya, daya tahan fisik aerobik apa anaerob? Aerobik apa anaerob? Anaerob. Anaerob itu piye toh? Ya, tidak bisa bernafas dengan enak. Ya, kalian melakukan pukulan selama 20 detik itu kan tidak bisa bernafas secara lega. Makanya ada lari itu aerobik, ada anaerobik, ada senam aerobik, ada senam anaerobik juga sebenarnya yang high impact. Ya, aerobik itu aero, menghirup udara. Anaerobik itu tanpa menghirup udara atau oksigen. Ya, berenang itu aerobik apa anaero? Ya, tergantung speednya. Kalau sprint 50 meter gaya bebas ya itu full anaerob, apalagi di air. Ya, sprint, lari sprint, aerobik apa anaero? Anaerob. Sprint 400 meter, anaerob apa aerob? Nah, itu yang kita butuhkan. Jadi tinggi anaerobnya. Saya dapat informasi dari Sihan Mahmud di tempatnya Nakajima kemarin itu, kadang latihannya itu waktu pas basic, murid-muridnya itu mulutnya dilakban. Satu, biar nggak pada ngomong. Kedua, yaitu anaerob, sama. Jadi melatih anaerob nggak usah heran. Atau juga kalau kalian melihat ada orang di YouTube itu lari di treadmill terus dikasih moncong tikus itu. Ya, itu juga latihan anaerob. Jadi petarung itu kalau kamu mampu anaerob selama 2 menit, menyerang terus, wah itu kalian istimewa. Ya, kita hanya 15 detik, kemudian aerobiknya 5 detik. Coba besok dicoba 30 detik, nyerang terus tanpa henti, pukul tendang. Nah, itu baru kelihatan aerobiknya gimana. Daya tahan fisik ini membuat kita harus bisa pulih cepat. Jadi setelah melakukan pukulan 10 detik, 15 detik, itu napas kita heart rate naik, 5 detik kita hit and run, bertahan, itu langsung pulih. Makanya kalau dalam setiap round, istirahat 1 menit, ketika kita bertarung di ronde pertama, denyut jantung kita MHR-nya sudah 210, 220, 225 per 6 detik per 1 menitnya, kita istirahat antar round 1 menit itu sudah turun menjadi 130, kalau bisa 120, itu on fire betul kalian. Di ronde kedua, ronde ketiga bisa on fire terus, ya nggak ada masalah tentang daya tahan fisik. Nanti setelah daya tahan fisik yang ini shuttle run, kemudian kita lakukan strength-nya pakai alat beban itu fitness yang sudah kita miliki, alhamdulillah sudah cukup lengkap ya untuk kita ya.
cukup ya. Untuk level nasional cukup, kalau tapi untuk level internasional perlu banyak tambahan alat lagi, yang lebih modern lagi. Ya, supaya kita nggak kalah dengan orang luar negeri. Nggak kalah kok kita. Yang kalah itu semangatnya, ya. Yang kalah itu mindset pikirannya, ya. Orang Jepang juga nggak makan paku, nggak makan ayam mentah, malah menang kita dengan debus itu. Ya, nggak makan beling, ya, nggak makan kelapa dikrokoti gitu ya. Ya, kita malah sakti-sakti, ada yang bisa menghilang ke bumi, gitu. Ada yang bisa hilang ketika ditagih hutang, ya. Macam-macam, ya. Paham? Ya, menunya 15 repetisi kali 2 menit berarti 30. Kemudian istirahat antar repetisinya 1 menit, kemudian langsung ke strength. Kalau orang dunia fitness dianggapnya kita kebalik. Karena kalau di dunia fitness itu selalu ada pertanyaan, latihan beban dulu apa kardio dulu? Sekarang saya udah mulai ngerti, tergantung tujuannya. Ya, kalau dulu saya menyalahkan itu, ya. Harusnya latihan beban dulu, baru kardio supaya lemak terbakar. Karena ilmunya begitu. Nah, sekarang saya pelajari pola pelatihan fisik, daya tahan fisik untuk bela diri. Nah, kalau kita latihan beban dulu, terus kita campurkan dengan speed, dapat nggak? Nah, karena ototnya udah lelah di beban. Makanya kalau orang bela diri dibalik, tidak ada urusan dengan soal bakar lemak apa enggak gitu loh. Ya. Kita kan anaerobnya dulu. Ya, baru strength-nya dibangun. Kalau orang nggak paham dulu, saya juga nggak paham itu. Ya, oh, salah, harusnya weight training dulu, gula ototnya dibakar dulu, baru nanti setelah itu aerobik, baru nanti lemaknya terbakar. Kalau memang tujuannya itu benar, kita tujuannya nggak ke situ. Kita tujuannya dapat VO2 max yang bagus, dapat strength yang bagus. Kalau strength-nya didahulukan, lemes enggak? Daya tahan tubuhnya udah lemes. Paham ya? Yuk, begitu loh. Yuk, kita mulai.